Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Saya nggak tahu itu siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongannya gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak Pak. Nah, Saya nggak berani ngasih Pak, karena Oh, iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. iya betul. Gimana Ibu mau pernah sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas setengah Sekarang jalan. ini Iya, berarti kalau ada pasien gawat, saya tolak. Loh, Tanggung jawab puskesmas. loh, gimana saya mau buka tapi ditolak caranya? Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulans kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada kayak gini anakku ya bagusanlah kayak naik mobil pribadi. Ya itulah kami minta tolong sama laini, ayolah le, kita bawa mobil. Terus laini pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan, ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta dan diajak cerai, seorang suami tikam istri hingga 5 tusukan di Subang, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, pelaku berpura-pura tergeletak lemas mengaku jadi korban begal. Warga desa Koranji, Kabupaten Subang, Jawa Barat, digegerkan dengan ditemukan seorang perempuan berinisial KA, berusia 23 tahun, tergeletak di pinggir jalan yang bersimbah darah. Tidak jauh dari lokasi ditemukan juga seorang pria berinisial AA, berusia 24 tahun, tergeletak lemas dan mengaku menjadi korban begal. Setelah unit Reskrim Polsek Purwodadi turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan, perempuan yang bersimbah darah tersebut ternyata ditikam oleh suaminya sendiri yang berpura-pura menjadi korban begal tersebut. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit dan kini kondisinya sudah stabil setelah mendapatkan perawatan di RSUD Subang. Dari hasil pemeriksaan kepolisian sementara, pelaku tega menikam istrinya karena cemburu buta dan diajak cerai oleh korban. Kini polisi masih mendalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan korban nyaris meninggal dunia. Sementara itu di Kalianda, Lampung Selatan, seorang nenek mengaku dihipnotis hingga kehilangan perhiasan emas senilai 173 juta rupiah. Oleh pelaku, korban diberikan uang mainan dan perhiasan emasnya ditugar dengan emas imitasi. Sokeni, seorang nenek mengaku menjadi korban hipnotis hingga perhiasan emas miliknya seberat 115 gram raib di gondol pelaku. Peristiwa ini bermula ketika 3 pelaku berbelanja di toko korban di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.
Pelaku kemudian memberikan amplop yang berisi uang mainan kepada korban. Ketiganya kemudian mengajak korban berkeliling dengan mobil. Di dalam mobil, perhiasan emas yang dipakai korban ditukar oleh para pelaku dengan emas palsu. Kini, korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Lampung Selatan. Diambil sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin kok dikasihin lagi, tapi yang mitasi yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Apa lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya kalau ngelawan pasti saya disakitin. Langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Polisi mengimbau warga agar tidak memakai perhiasan yang berlebihan dan selalu waspada. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Seorang wanita berbelanja di toko susu menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di Pancoran Mas, Kota Depok. Wajah pelaku terlihat jelas tertangkap kamera pengawas saat membelanjakan uang tersebut. Kamera pengawas sebuah toko susu di wilayah Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok merekam aksi konsumen yang berbelanja dengan uang palsu. Modus pelaku dengan membelanjakan uang palsu tersebut ataupun dengan cara menukarkan uang receh. Pelaku berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk membeli keperluan bayi. Menurut pemilik toko, dari uang palsu yang dibelanjakan, pelaku berharap mendapat kembalian dari toko. Namun pelaku justru harus menambah sejumlah uang. Pelaku pun kabur saat pemilik toko menaruh uang yang diberikan pelaku di meja kasir. Nah, ternyata dia kan membeli susu itu kan dengan berat 1 kilo gitu kan, dan harganya juga lumayan mahal gitu kan. Nah, ternyata nggak ada kembaliannya, dia malah harus nambah sebesar 12.000, jadi total itu 112.000. Dia kaget kan, oh mahal juga ya gitu kan. Dia emang harganya segitu gitu kan. Akhirnya dia ngasih 12.000 lagi kan. Ngasih, setelah bayar, suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu kan. Nah pas engeh-engeh, kok ini kayak palsu gitu. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, peredaran uang palsu di Kota Depok sudah meresahkan para pelaku usaha. Buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah 4 Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Telah berhasil mengamankan DPO atas nama Yandi Supriyadi alias Alif pelaku pencabulan di bawah umur di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten 4 Lawang. Sebelumnya, sejumlah oknum panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih menyelidiki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca bentrok warga polisi dan sopir truk tanah, 22 orang diamankan kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Polisi juga menangkap sejumlah oknum yang menjarah bagian mesin truk tanah. Masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan bahkan melawan. Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Polisi juga membenarkan ada aksi penjarahan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Memang pada saat pengerusakan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tangki, aki maupun pintu ya pada saat kejadian tersebut. Dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar, apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif, dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan, ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Sementara itu mengenai kondisi korban yang tertabrak truk, polisi mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan korban telah meninggal. Saat ini kondisi korban selamat meski mengalami luka di kaki kiri dan telah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Masyarakat jangan terpancing isu, karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia, baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya, dan alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini polisi terus melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korbannya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji Rp2.000 sampai Rp3.000. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dibongkar personil Satreskrim Polres Tarakan. Sebanyak 13 orang korban TPPO, diantaranya 2 anak-anak, dapat diamankan polisi dan gagal diberangkatkan ke Malaysia. Kasus ini terungkap setelah personel Satreskrim Polres Tarakan mendapat informasi dari warga di sekitar pelabuhan Malundung bahwa ada beberapa orang diduga pekerja migran ilegal akan dikirim ke Malaysia. Dari hasil penyelidikan ditemukan 7 orang yang berasal dari Bulukumba dan mengaku akan dibawa ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tak hanya itu, petugas pun akhirnya mendapat informasi bahwa sebelumnya ada 6 orang rombongan mereka yang lebih dulu tiba di Tarakan. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan 13 pekerja migran ilegal. Polisi juga telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial Z. Beberapa orang yang akan mencari pekerjaan di Malaysia. Nah, dari laporan informasi dapat 7 orang, jauh dari 7 orang. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dalam rangka untuk menjadi buruh kelapa sawit. Sementara dari pengakuan para korban, terduga pelaku mengiming-imingi pekerjaan perusahaan sawit dengan gaji Rp2.000 hingga Rp3.000 Malaysia per bulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.